seluruh jemaat GBI Suntermol dan GBI Raja Wali Selatan. Selamat datang di ibadah online hari ini. Kami berharap Bapak dan Ibu di dalam kondisi baik dan penuh damai sejahtera. Berikut kami akan sampaikan pengumuman untuk sepekan ke depan. Bagi Bapak dan Ibu yang rindu untuk menabur, Bapak dan Ibu dapat memberi pada nomor rekening yang tertera di layar. Yuk kita sama-sama belajar untuk memberi yang terbaik untuk Tuhan. Hai Generation of Change, jangan lupa ya untuk ikut ibadah setiap hari Minggu, premier jam 10:15 siang di YouTube GOC Teens. Buat kalian yang belum follow sosial media kami, yuk follow Instagram GOC @GOCTeens. Bagi Bapak dan Ibu yang membutuhkan doa, silahkan memberikan prayer request Bapak Ibu ke Saudari Yunita dan Saudara Anthony dengan nomor WA yang tertera di layar. Kami sangat senang untuk bisa membantu dan berdoa bagi saudara. Shalom Bapak Ibu dan Saudara yang dikasihi Tuhan. Mari kita bersama-sama membaca Mazmur 91 untuk membangkitkan iman percaya kita bahwa perlindungan hanya ada di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dalam lindungan Allah, orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh, dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya, ia akan menudungi engkau. Di bawah sayapnya, engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1.000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi. Engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Amin. Pentakosta ketiga adalah pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman ini, melebihi yang terjadi di Azusa Street. Pentakosta ketiga akan mengakibatkan penuaian jiwa yang terbesar dan yang terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kembali. Pentakosta ketiga akan membangkitkan generasi Yeremia, yaitu anak-anak muda yang dipenuhi Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa, dan akan bergerak untuk memenangkan jiwa. Pentakosta ketiga lahir di Indonesia dan bergerak ke bangsa-bangsa. Gerakan ini dari timur ke barat dan akan kembali ke Yerusalem. Pentakosta ketiga akan memberikan kuasa untuk menyelesaikan amanat agung, dan setelah itu Tuhan Yesus datang kembali. Shalom saudara terkasih, saya percaya kita semua semangat menjalani tahun yang baru ini. Dalam edisi Voice of Pentecost kali ini saya ingin menjelaskan mengapa Pentakosta ketiga memiliki dimensi yang jauh lebih besar dari peristiwa Azusa Street. Memang ini akan berbicara sedikit sejarah, tapi jangan alergi dulu saudara, karena ini penting sekali. Karena sudah lebih dari 1 abad,
maka saksi mata yang menyaksikan langsung betapa dahsyatnya pencurahan Roh Kudus yang terjadi di Azusa Street sudah meninggal. Dan kita hanya dapat mengetahuinya dalam catatan-catatan peristiwa serta bukti sejarah pada waktu itu. Salah satunya yang ditulis dalam buku 100 peristiwa penting dalam sejarah kekristenan. Tercatat bahwa harian Los Angeles Times hari Rabu tanggal 19 April 1906 memberitakan sebuah pertemuan diadakan di sebuah pondok yang hampir rubuh di Azusa Street. Dan para pengikut doktrin-doktrin yang mengerikan ini mempraktekkan upacara-upacara paling fanatik, mengkhotbahkan teori-teori liar, dan memaksakan mereka sendiri dalam keadaan kegembiraan yang tidak waras dengan semangat mereka sendiri. Nah saudara, publisitas negatif semacam ini malah sesungguhnya membantu mengumpulkan massa. William Seymour tiba di Los Angeles di bulan Februari tahun 1906. Dan dia mulai berkhotbah serta membangun pelayanannya di Azusa Street. Penantian akan pencurahan Roh Kudus terjawab. Dan pada bulan April, dalam sebuah ibadah, Roh Kudus tercurah. Dan orang mulai berkata-kata dengan bahasa yang baru. Sebenarnya, pernah ada beberapa orang berbahasa lidah yang muncul dengan tiba-tiba di negara itu dan di Eropa pada tahun-tahun silam. Tetapi Azusa Street merupakan ledakan terbesar. Gerakan yang diawali oleh William Seymour ini kemudian melanda dunia, melampaui etnis, suku, ras, dan dikenal dengan gerakan atau aliran Pentakosta. Inilah yang kita beri istilah sebagai Pentakosta kedua. Setiap hari Minggu, kita memperkatakan bersama-sama. Pentakosta ketiga adalah pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman now, melebihi yang terjadi di Azusa Street. Pernyataan ini bukanlah sekedar pernyataan iman semata, apalagi klaim sepihak dari gembala sidang atau gembala pembina. Pernyataan ini terkait dengan dua aspek. Yang pertama, aspek historis. Pada tahun 1909, William Seymour pernah tercatat bernubuat, dalam 100 tahun yang akan datang, akan ada kebangunan rohani lain seperti yang terjadi di Azusa, dan kemuliaan Shekinah akan kembali. Dan kegerakan Allah tersebut akan lebih besar dan lebih luas dari yang terjadi di Azusa. Tidak hanya terjadi di satu tempat atau kepada beberapa orang saja, melainkan akan menjangkau seluruh dunia. Dan kegerakan itu tidak akan berakhir, bahkan sampai kedatangan Tuhan. Amin. Haleluya. Dengan menyampaikan secara gamblang dan terbuka nubuatan yang beliau terima, menjadi bukti bahwa pernyataan Pentakosta ketiga lebih dahsyat dari yang terjadi di Azusa Street, bukanlah klaim sepihak dari pihak kita, melainkan sudah menjadi janji, rencana, dan kehendak Tuhan. Dalam nubuatan tersebut dinyatakan 3 hal yang membuat Pentakosta ketiga lebih dahsyat dari kegerakan Azusa Street, yaitu dari sisi kuantitas, tidak hanya terjadi di satu tempat atau kepada beberapa orang saja, melainkan di banyak tempat dan kepada banyak orang. Sisi jangkauan, bukan hanya kepada satu kota atau satu negara saja, tetapi ke berbagai negara di berbagai benua di bumi ini. Yang ketiga, sisi rentang waktu. Fokusnya bukan hanya terjadi 1 tahun atau 3 tahun, melainkan tidak berhenti sampai Tuhan Yesus datang kembali. Aspek yang kedua, yaitu aspek teologis atau biblikal. Alkitab kita menyebutkan istilah hujan awal atau yoreh terkait musim menanam dan hujan akhir, malkosh, yang terkait dengan musim menuai, sebagaimana yang kita temukan dalam ayat-ayat berikut ini. Berdasarkan prinsip hujan awal dan hujan akhir, dapat kita pahami bahwa hujan awal pencurahan Roh Kudus mengawali kelahiran gereja. Dan hujan akhir pencurahan Roh Kudus mengawali penuaian jiwa terbesar dan terakhir sebelum kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali. Hujan akhir pencurahan Roh Kudus jauh lebih dahsyat daripada hujan awal. Karena penuaian jiwa-jiwa yang terjadi jauh lebih besar. Bradley Truman Knoll dalam bukunya berkata, konsep hujan akhir memberikan struktur kepada kisah kegerakan Pentakosta kita bahwa akan datang pencurahan Roh Kudus yang dahsyat sebelum kedatangan Tuhan Yesus kali yang kedua. Kita sekarang berada di era di mana hujan akhir itu sedang dicurahkan. Tujuan dari hujan akhir ini memiliki 2 sisi, yakni pemberitaan Injil Kerajaan kepada seluruh dunia di mana kita menjadi saksi dan mempersiapkan berkas tuaian untuk siap dituai. Haleluya. Jika kita memperhatikan aspek historis dan aspek teologis di atas, kita memiliki dasar untuk mengatakan bahwa gerakan Pentakosta ketiga terjadi dalam dimensi yang jauh lebih besar dari Azusa Street. Ini merupakan sebuah hak istimewa
bagi kita semua yang hidup di generasi ini. Jadi, jangan sampai ketinggalan. Jadilah utusan Pentakosta ketiga, the messenger of the third Pentecost, dimanapun saudara berada. Untuk penjelasan lebih lengkapnya dari tim teologi kami, jangan lupa buka link yang ada di atas atau scan QR Code yang tersedia. Tuhan Yesus memberkati. Shalom GBI Sunter Mall dan GBI Raja Wali Selatan. Siapa yang percaya bahwa di dalam nama Yesus ada kuasa? Boleh sama-sama katakan amin. Hari ini kita mau bersukacita sama-sama dan memuji nama Tuhan. Karena kita punya Allah yang berkuasa, namanya dahsyat. Kita mau agungkan sama-sama hari ini. Bebaskan diri kita untuk bertepuk tangan. Firman-Mu, kebenaran-Mu
Thank you Lord Jesus for today. Makasih Tuhan Yesus buat hari ini. Karena kasih-Mu yang luar biasa dalam hidup kami boleh ada hingga detik ini ya Tuhan. Kami percaya Engkau selalu ada bersama-sama dengan kami. Engkau tidak pernah meninggalkan kami ya Tuhan. Hari ini kami mau siapkan hati kami yang terbaik untuk lebih lagi masuk di dalam hadirat-Mu. Kami rindukan kehadiran-Mu Tuhan. Kami rindukan jamahan-Mu ya Tuhan. Ya Allah Roh Kudus, mari penuhi ruangan dimanapun kami sedang beribadah online saat ini. Kami rindukan kuasa-Mu turun bekerja atas kehidupan kami. Thank you Lord Jesus. Allah Roh Kudus, penuhi kami. Ku rindu Kau
dipenuhi oleh kuasa-Mu. Kami rindu lebih lagi dipenuhi oleh kuasa Roh Kudus. Kami rindukan Engkau. Mari sama-sama dengan lembut kita mau nyanyikan. Sama Tuhan saat ini, curahkan Roh-Mu atas kehidupan kami ya Tuhan. Curahkan Roh Kudus-Mu, penuhi kami dengan Roh-Mu. Biar Roh-Mu yang hidup, yang bertahta, berkuasa atas kehidupan kami. Curahkan Roh-Mu ya Tuhan atas hidup kami, atas keluarga kami ya Tuhan. Segala aspek kehidupan kami mau berjalan, kami mau hidup di dalam Roh-Mu ya Tuhan. Hidupkan Roh-Mu, ya Rarabashi, ya Rarabashi, ya Rarabayaraba, curahkan Roh-Mu, curahkan Roh-Mu, ya Rarabashi. For the lost, empower us again as we come. Sekali lagi katakan, fill us with your spirit, fill us with your power, fill us with
with your glory, Lord, as we come together, fire burning in my soul, affection for the lost, empower us again as we come together, as we come together. Come on, let your spirit move, oh Lord, in this place. Let your spirit move. Let your spirit move. Mari minta. Let your spirit move, oh Lord, as we come together. Let your spirit move. Let your spirit move. Let your spirit move, oh Lord, as we come together. Let your spirit move in this place, Lord. Menjamah hati kami, membakar kami dengan api yang baru. Let your spirit move, oh Lord, as we come together. Let your spirit move. Let your spirit move. Let your spirit move, oh Lord, as we come together. Let your spirit move. Let your spirit move. Yes. Let your spirit move. Let your spirit move, oh Lord, as we come together. Fill us with your spirit. Fill us with your power. Fill us with your glory, Lord, as we come together. Fire burning in my soul, affection for the lost, empower us again as we come together. Fill us with your spirit. Fill us with your power. Fill us with your glory, Lord, as we come together. Biar apimu membakar setiap kami. Biarkan kami memiliki belas kasihan buat jiwa-jiwa, Tuhan. As we come together, fill us with your spirit. Fill us with your power. Fill us with your glory, Lord, as we come together. Fire burning in my soul, affection for the lost, empower us again as we come together. As we come together. Haleluya. Thank you Lord, ini hidup kami, pakailah untuk kemuliaan-Mu. Kayak percaya ketika hidup kami dipenuhi oleh Roh-Mu, Roh Kudus-Mu ada di dalam setiap kami. Engkau memperlengkapi kami dengan kuasa untuk menyelesaikan amanat agung, untuk kami bisa punya belas kasihan untuk jiwa-jiwa yang terhilang, yang masih belum mengenal Tuhan. Biarlah dengan Roh-Mu yang ada di dalam kami, kayak boleh terus bersemangat, menyala-nyala Tuhan, hidup untuk kemuliaan nama-Mu. Thank you Lord for today. Biarlah segala pujian dan hormat, kemuliaan hanya bagi nama-Mu. Di dalam nama Yesus, sama-sama kita katakan, amin. Shalom Bapak Ibu Saudara yang saya kasihi. Dari GBI Sunter Mall dan Raja Wali Selatan, senang sekali bisa menjumpai Bapak Ibu Saudara sekalian, sekalipun masih lewat online. Tapi kita berdoa sama-sama biarlah pandemi ini cepat berlalu, sehingga kita bisa melayani dan beribadah bersama-sama di dalam hadirat Tuhan. Kita menikmati lawatan Tuhan di dalam ibadah offline. Bapak Ibu Saudara, biarlah ini menjadi kerinduan kita, supaya suatu saat saya bisa datang kembali di GBI Sunter Mall dan juga GBI Raja Wali Selatan. Dan saya berharap bahwa semua kita selalu dalam keadaan sehat, dalam keadaan baik,
Dan saya percaya pemeliharaan Tuhan sempurna atas hidup masing-masing kita. Menghadapi keadaan apapun yang tengah kita hadapi hari ini, Bapak Ibu Saudara, percayalah bahwa segala sesuatu tidak akan mungkin terjadi tanpa seizin dan campur tangan Tuhan. Itu sebabnya apapun yang sedang kita alami hari ini, yang perlu kita lakukan adalah tetap bertahan di dalam kondisi apapun. Nah, sebelum saya mau sharingkan firman Tuhan pada kesempatan ini, tentunya saya mau mengajak kita sama-sama untuk berdoa terlebih dahulu. Mari kita satukan hati, kita mau berdoa bersama-sama. Bapa yang sangat amat baik, Bapa pemilik hidup kami, Bapa yang selalu memelihara hidup kami dengan demikian sempurna, kami mengucap syukur untuk keberadaan kami saat ini Tuhan. Apapun keadaan kami saat ini, kalau ada di antara kami dalam keadaan yang baik, puji Tuhan. Tetapi kalau ada di antara kami saat ini yang sedang tidak dalam keadaan baik sekalipun, kami mau katakan di hadapan-Mu, kami percaya paling tidak untuk saat ini, inilah keadaan yang terbaik bagi setiap kami Bapa. Karena kami tahu satu hal, bahwa tidak akan pernah boleh terjadi sesuatu dalam hidup kami tanpa seizin daripada-Mu Bapa. Dan kalau Engkau izinkan itu terjadi dalam hidup kami terlalu yakin bahwa Engkau pasti punya maksud dan rencana di balik semua apa yang sedang boleh kami alami hari ini. Ada tujuan Tuhan yang mulia di balik segala pencobaan yang tengah terjadi dalam hidup kami hari ini. Itu sebabnya Tuhan, kami mohon kekuatan dan kemampuan daripada-Mu untuk kami boleh menghadapi segala apapun yang tengah ada di dalam kehidupan kami hari ini. Karena kami tahu sekali lagi satu hal, bahwa pencobaan apapun yang sedang kami alami hari ini, itu tidak akan pernah melampaui kekuatan kami untuk menanggungnya. Jadi tidak ada alasan bagi kami untuk menyerah menghadapi kenyataan yang ada hari-hari ini, karena kami tahu bahwa kami sanggup bertahan dan menjalani semua ini karena Engkau menyertai setiap kami. Berkati Tuhan ibadah kami kali ini, pakai kami luar biasa di tangan-Mu Tuhan, supaya lewat ibadah ini setiap kami boleh dikuatkan, boleh diteguhkan oleh Tuhan. Terima kasih Bapa, di dalam nama-Mu kami berdoa dan kami mengucap syukur bersama-sama. Haleluya. Amin. Nah Bapak Ibu Saudara, saya mau memberi tema khotbah saya kali ini dengan bertahan di dalam pencobaan. Firman yang akan mendukung dari apa yang saya mau bahas kali ini, Bapak Ibu Saudara, terambil dari Galatia 6 ayat yang pertama. Di dalam Galatia 6 ayat yang pertama dikatakan, saudara-saudara, kalaupun seseorang kedapatan melakukan suatu pelanggaran, maka kamu yang rohani harus memimpin orang itu ke jalan yang benar, dalam roh lemah lembut, sambil menjaga dirimu sendiri, supaya kamu juga jangan kena pencobaan. Bapak Ibu Saudara, sebelum kita lebih lanjut membahas mengenai kata pencobaan, ada baiknya kita mengerti terlebih dahulu apa yang dimaksud dengan pencobaan itu sendiri. Adapun kata pencobaan secara sederhana dapat didefinisikan dengan suatu maksud jahat untuk menunjukkan kelemahan dan akan mengakibatkan kejatuhan. Sekali lagi, Bapak Ibu Saudara, saya tekankan, adapun kata pencobaan secara sederhana dapat didefinisikan dengan suatu maksud jahat untuk menunjukkan kelemahan dan akan mengakibatkan kejatuhan. Dan pencobaan ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari kehidupan manusia di muka bumi ini, Bapak Ibu Saudara. Dan tentunya termasuk di dalamnya mereka yang menyebut dirinya sebagai orang percaya. Tidak ada satu orang pun yang kebal terhadap pencobaan. Tidak juga orang percaya. Setiap orang di muka bumi ini akan mengalami pencobaan itu.
Namun sekalipun harus diperhadapkan dengan pencobaan, setiap kita orang yang percaya selalu diingatkan, bahkan diperintahkan untuk tetap kuat menghadapinya. Bahkan harus mampu mengalahkan pencobaan seperti yang Tuhan sudah teladankan bagi kita. Bagaimana ia telah menang atas pencobaan yang dialaminya di padang gurun. Nah, Bapak Ibu Saudara, kekasih Tuhan, Jemaat GBI Suntermol dan GBI Raja Wali Selatan. Adapun kunci awal bagaimana kita bisa menang atas pencobaan adalah kita harus memiliki respon hati yang benar, yaitu tetap bertahan, bersukacita dan berbahagia. Namun yang menjadi pertanyaannya adalah, bagaimana mungkin kita bisa berbahagia di tengah-tengah pencobaan yang terjadi dalam hidup kita? Ada tertulis di dalam kitab Yakobus 1 ayat ke-12, Bapak Ibu Saudara. Berbahagialah orang yang bertahan dalam pencobaan, sebab apabila ia sudah tahan uji, ia akan menerima mahkota kehidupan. Namun sayangnya Bapak Ibu Saudara, ada begitu banyak orang yang bersusah hati ketika mereka berada dalam pencobaan. Kalau itu yang sedang kita rasakan saat ini, ingatlah akan firman Tuhan yang selalu mengajarkan kepada kita untuk menjaga hati agar tetap mampu bersukacita. Karena sukacita adalah kekuatan yang memampukan kita untuk dapat bertahan di tengah-tengah pencobaan. Itu sebabnya kualitas hidup seseorang baru akan terlihat dan teruji bukan pada saat semuanya seakan berjalan dengan baik, bukan pada saat semuanya sesuai dengan apa yang diharapkan, namun justru di saat mereka sedang berada dalam pencobaan. Ada yang kuat menghadapinya, namun tidak sedikit yang dengan mudah menyerah kalah. Nah, Bapak Ibu Saudara yang saya kasihi, sekalipun pencobaan adalah salah satu alat uji. Sekali lagi Bapak Ibu Saudara, sekalipun pencobaan adalah salah satu alat uji, tetapi Yakobus menegaskan bahwa pencobaan itu bukan berasal dari Tuhan. Pencobaan bukan berasal dari Tuhan. Sebab jelas tertulis di dalam Yakobus 1 ayat yang ke-13. Bapak Ibu sudah bisa membacanya itu. Namun penyebab utama, kalau pencobaan bukan dari Tuhan, maka penyebab utamanya adalah datang dari si iblis. Seperti ada yang tertulis di dalam kitab Yohanes 10 ayat 10b. Pencuri datang hanya untuk mencuri dan membunuh dan membinasakan. Iblis seringkali mencobai manusia dengan melancarkan serangan dari sisi jasmania, Bapak Ibu Saudara. Seperti apa yang dialami oleh Ayub. Apa yang dialami oleh Ayub itu apakah dari Tuhan? Bukan, Tuhan izinkan. Tapi siapa yang melancarkan percobaan itu? Iblis.
Sehingga Ayub mengalami sakit penyakit, kehilangan harta benda. Semua anak-anaknya mati dalam sebuah insiden. Andai kata kita jadi Ayub, Bapak Ibu Saudara, rasanya kita tidak akan mampu dan kuat menghadapi kenyataan yang ada. Kita mungkin akan kecewa, marah, dan menyalahkan Tuhan. Bahkan mungkin kita akan meninggalkan Dia. Penyebab utamanya adalah iblis. Dan kalau saya sebut sebagai penyebab utama, berarti ada penyebab lainnya. Apa penyebab lainnya? Yaitu keinginan diri sendiri. Jadi jangan selalu salahkan iblis. Sebab pencobaan itu bisa datang oleh karena keinginan diri kita sendiri. Bapak Ibu Saudara mau bukti? Buka Yakobus 1 ayat 14. Kita dapat membacanya. Tetapi tiap-tiap orang dicobai oleh keinginannya sendiri. Karena ia diseret dan dipikat olehnya. Berawal dari melihat, maka akan timbul keinginan dalam hati. Akhirnya jatuh ke dalam dosa. Bukankah itu yang dialami oleh Daud? Sampai ia jatuh dalam dosa perzinahan dengan Batsyeba. Oleh karena keinginan sendiri. Itu sebabnya Bapak Ibu Saudara jangan bermain-main dengan dosa. Jangan pernah menganggap remeh dosa. Sebab setiap manusia diseret oleh keinginannya. Mengapa kita tidak boleh bermain-main dengan dosa? Bapak Ibu Saudara, ada satu kejadian yang terjadi di Jakarta pada hari Senin tanggal 19 Juli tahun 2010 yang lalu. Kita membaca banyak di berita, mendengar di televisi, seorang polisi berpangkat Bribtu. Saat itu dia sedang bercanda dengan temannya dengan menggunakan pistol miliknya. Setelah mengobrol kian kemari, mereka mulai main-main ala koboi dengan pistol itu. Sang Bribtu mengeluarkan seluruh peluru di dalam pistol dan hanya menyisakan sebutir di dalamnya. Dan setelah itu Bapak Ibu Saudara, dia arahkan pistol itu kepada temannya dan menembaknya. Namun naas, rupanya satu butir peluru tadilah yang justru langsung meledak sehingga temannya bersimbah darah. Sang Bribtu dengan panik membawanya ke rumah sakit. Namun temannya tidak dapat tertolong. Kasus ini akhirnya berbuntut panjang dan dirinya harus berurusan dengan penyidik Propam untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya. Bapak Ibu Saudara, seberapapun akrab kita dengan sesuatu yang mematikan, seperti pistol misalnya, adalah suatu kebodohan besar. Jika kita menganggap sebagai permainan, demikian juga dengan dosa. Berapa banyak orang yang sudah memiliki pekerjaan bagus dan keluarga yang harmonis, tetapi pada akhirnya terpaksa kehilangan semuanya itu
karena bermain-main dengan dosa. Mungkin karena mengira dirinya kuat untuk menahan diri, maka ia merasa oke saja ketika mengunjungi tempat-tempat yang tidak benar. Mungkin karena merasa jumlahnya kecil, maka merasa oke-oke saja ketika memarkup laporan keuangan. Berapa banyak anak-anak muda yang cemerlang, tetapi hanya karena sekedar ingin mencoba-coba narkoba, maka masa depannya menjadi hancur, berantakan, dan sebagainya, dan sebagainya. Kenyataannya memang semua dosa akan terasa enak pada awalnya. It is. Itulah yang membuat banyak orang merasa seolah kuat untuk bercanda dengan dosa. Namun justru itulah yang sering kali menjadi awal kejatuhan manusia ke dalam dosa. Mengapa Adam Hawa jatuh ke dalam dosa, sedangkan Yesus tidak? Kuncinya adalah hati yang melekat kepada Bapa. Itu sebabnya Yesus bahkan tidak meremehkan godaan dosa, tapi justru berkata, "Berjaga-jagalah dan berdoalah, supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Roh memang menurut, tetapi daging lemah." Matius 26 ayat yang ke-41. Saat kita merasa bisa mengendalikan dosa, sesungguhnya kita sudah tiba di tepi jurang dosa. Itu sebabnya Bapak Ibu Saudara, jemaat GBI Suntermo dan Raja Wali Selatan yang saya kasihi, biarlah kita terus waspada. Sebab musuh kita selalu menantikan kejatuhan kita. Namun dengan terus membentengi diri dengan firman Tuhan dan melekat kepada Tuhan, itulah kunci menang bagi kita atas pencobaan. Itu sebabnya Bapak Ibu Saudara yang saya kasihi, bertahanlah di dalam setiap pencobaan. Sebab kita disebut orang yang berbahagia apabila kita tahan uji. Kita mampu bertahan bukan karena kekuatan kita, tetapi hanya oleh karena kekuatannya daripada Tuhan, maka kita mampu menjalani kehidupan yang sudah Dia rancangkan bagi setiap kita. Di tengah-tengah ketidakmengertian kita tentang apa yang sedang terjadi dan kita alami dalam hidup kita hari ini, saya mau mengajak kita untuk sama-sama untuk memperkatakan pujian ini sebagai ungkapan iman percaya kita kepada Tuhan dan komitmen kita untuk selalu bertahan di dalam kehidupan ini. Walau tak semua dapat ku pahami, jalan-jalanmu tiada terselami, namun ku lihat kasih setiamu tak pernah berakhir di hidupku. Walau tak semua dapat ku pahami, jalan-jalanmu tiada terselami, namun ku lihat kasih setiamu tak pernah berakhir di hidupku. Ku bertahan karena ku percaya
Setiap rancanganmu takkan pernah gagal. Ku percaya dan terus berharap Tuhan, tiap janjimu terjadi di hidupku. Ku bertahan karena ku percaya setiap rancanganmu takkan pernah gagal. Ku percaya dan terus berharap Tuhan, tiap janjimu terjadi di hidupku. Jadi ingat sekali lagi Bapak Ibu Saudara, kalaupun hari-hari ini kita sedang menghadapi banyak hal-hal yang kelihatannya begitu buruk, itu bukan dari Tuhan. Sebab Tuhan tidak pernah sekalipun merancangkan yang buruk atas hidup kita. Tuhan tidak pernah merancangkan sekalipun hal yang jahat atas hidup kita. Jadi kalau ada hal-hal yang buruk dalam hidup kita terjadi, itu pasti atas seizin daripada Tuhan. Dan kalau Tuhan sedang izinkan itu terjadi dalam hidup kita hari ini, bertahanlah. Sebab tidak akan pernah Tuhan membiarkan kita bergumul sendirian. Tidak akan pernah Tuhan biarkan kita menghadapinya sendirian. Dan sementara kita menghadapi semuanya itu, Dia akan terus menambahkan kekuatannya bagi kita, sehingga kita mampu melewati semuanya itu. Sehingga tidak ada satupun rancangan yang gagal atas hidup kita. Ketika kita berharap terus kepada Tuhan, maka kita akan melihat bagaimana kita mampu melewati segala sesuatunya dengan berkemenangan bersama dengan Tuhan. Bukan hanya mampu bertahan, tapi kita akan keluar sebagai lebih daripada pemenang. Mari sekali lagi kita mau sama-sama katakan pujian ini. Walau tak semua dapat ku pahami, jalan-jalanmu tiada terselami, namun ku lihat kasih setiamu tak pernah berakhir di hidupku. Sekali lagi dengan iman katakan, walau tak semua dapat ku pahami, jalan-jalanmu tiada terselami, namun ku lihat kasih setiamu tak pernah berakhir di hidupku. Ku bertahan karena ku percaya setiap rancanganmu takkan pernah gagal. Ku percaya dan terus berharap Tuhan, tiap janjimu terjadi di hidupku. Ku bertahan karena ku percaya setiap rancangannya takkan pernah gagal. Ku percaya dan terus berharap Tuhan, tiap janjimu terjadi di hidupku. Ku bertahan karena ku percaya setiap rancanganmu takkan pernah gagal. Ku percaya
dan terus berharap Tuhan. Tiap janji-Mu terjadi di hidupku, tiap janji-Mu terjadi di hidupku, tiap janji-Mu terjadi di hidupku. Kami percaya hanya kepada-Mu, kami bertahan hanya karena-Mu. Engkaulah Tuhan yang tak pernah berubah, kasih dan sayang-Mu, kuasa-Mu memulihkan, memampukan. Kami bertahan dalam pencobaan. Tangan-Mu Tuhan yang membawa kemenangan. Mari Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kita mau datang di hadapan Tuhan, sumber segala yang kita perlukan. Di saat kekuatan-Mu seakan-akan sudah hilang, di saat engkau sudah merasa tidak mampu lagi menjalani kehidupan ini dan menghadapi godaan dan cobaan yang ada dalam kehidupan setiap kita, berharaplah terus kepada Tuhan, sebab tangan-Nya akan menopang setiap kita dan membawa kita dari satu kemenangan kepada kemenangan-kemenangan yang lainnya. Jangan pernah menyerah, jangan pernah putus harap kepada Tuhan, sebab Dialah sumber segala yang kita butuhkan. Kekuatannya lebih daripada cukup untuk kita menghadapi apapun yang tengah kita hadapi hari ini. Percaya penuh kepada Tuhan dan serahkan semuanya kepada Tuhan. Haleluya, haleluya. Bapa yang selalu kami andalkan, manakala kami mulai merasa takut dan khawatir dalam menghadapi berbagai masalah dan persoalan yang datang dalam hidup kami, kami memilih untuk menyerahkan segala ketakutan dan kekhawatiran kami kepadamu di dalam doa-doa kami yang tidak pernah putus. Karena kami hanya berharap kepadamu Bapa. Kami memilih untuk mencurahkan isi hati kami kepadamu ya Bapa. Sebab kami tahu bahwa dalam hidup kami ini tidak akan pernah ada seorang pun yang mengerti kami. Tidak akan pernah ada seorang pun yang mempedulikan kami sebagaimana Engkau Bapa mengerti dan mempedulikan kami. Kami memilih untuk datang kepadamu di dalam kesesakan kami. Karena hanya Engkaulah tempat perlindungan kami. Kami memilih untuk menyatakan segala sesuatu kepadamu. Baik itu keinginan kami maupun permohonan kami. Dan juga setiap ucapan syukur yang keluar dari dasar hati kami. Kami memilih untuk belajar menggantikan kekhawatiran kami dengan doa-doa kami kepadamu ya Bapa. Dan kami menemukan damai sejahtera-Mu yang akan memelihara hati dan pikiran kami. Pada waktu kesesakan, kami memilih hanya berharap kepadamu.
pada saat pencobaan itu datang, kami memilih untuk berserah kepadamu dan mengandalkanmu, karena kami percaya Engkau akan melepaskan semua itu. Tidak akan Kau tinggalkan orang yang mencari dan bergantung kepadamu, Tuhan. Bahkan di saat jarak di antara kita tinggal satu langkah lagi, Engkau menyambut kami dengan tangan terbuka lebar dan hati yang mengasihi. Pada waktu kesesakan dan pencobaan datang, kami memilih untuk menanggalkan beban kami dan meletakkannya di tangan-Mu yang kuat. Sebab kami yakin Engkau tidak pernah merancangkan kami penat dan menanggung beban sendirian. Terima kasih Bapa. Ketika kami harus memilih, kami akan tetap bertahan dalam segala pencobaan apapun yang tengah kami hadapi. Sebab kami yakin semua itu tidak akan pernah melampaui kekuatan kami untuk menanggungnya. Dan sementara itu Engkau akan terus menambahkan kekuatan-Mu dalam diri kami, sehingga kami akan tampil sebagai pemenang atas setiap pencobaan yang ada. Terima kasih Bapa. Terima kasih. Mari Bapak Ibu Saudara yang sangat dicintai oleh Tuhan, dengan segala hormat kita mau angkat kedua tangan kita di hadapan Tuhan. Sebab berkat, kekuatan untuk kita mampu bertahan di tengah-tengah keadaan dan pencobaan, semua itu datangnya hanya daripada Allah Bapa kita, di dalam Putranya yang tunggal Tuhan Yesus Kristus, dan di dalam persekutuan dengan Roh Kudus yang adalah penghibur dan penolong yang setia di dalam kehidupan setiap kita, yang senantiasa menjaga keluar masuk kita dengan demikian sempurna, sampai kita didapati kudus dan tidak bercacat celah pada saat Dia datang kembali di awan-awan yang permai untuk menjemput setiap kita dan membawa kita dalam kemuliaan-Nya sampai selama-lamanya. Terima kasih Bapa, kami menerima berkat yang khusus dengan ucapan syukur hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Mari semua Bapak Ibu Saudara yang sangat dicintai dan diberkati Tuhan, sama-sama kita mau katakan amin. Bapak Ibu Saudara dikasih Tuhan, dimanapun Bapak Ibu Saudara berada, mari kita siapkan diri untuk menerima doa berkat pada hari ini. Kita akan angkat pujian ini bersama-sama. Utuslah aku sampai generasiku diselamatkan. Ini aku Tuhan, utuslah aku sampai generasiku diselamatkan. Kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerahku. Katakan dan kiranya tangan-Mu menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa aku, sehingga kesakitan tidak menimpa aku, sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Bapak Ibu Saudara dikasih Tuhan, angkatlah kedua tanganmu,
Arahkan hati dan pikiranmu kepada Dia Allah kita yang Maha Kuasa. Terimalah berkat yang dari Bapa di surga, melalui anak yang tunggal Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan yang manis dengan Allah Roh Kudus, menyertai kehidupanmu. Berkat damai sejahtera sukacita, Tuhan penuhkan dalam hati dan pikiranmu. Berkat perlindungan Tuhan berikan dalam segala aktivitas dalam kehidupanmu. Berkat keberhasilan menyertai setiap usaha pekerjaanmu. Bahkan berkat kesehatan tubuh jasmani, Tuhan limpahkan dalam tubuh jasmanimu. Terimalah dari Bapa di surga, melalui anak yang tunggal Tuhan kita, Yesus Kristus, dan persekutuan yang manis dengan Allah Roh Kudus menyertai kehidupanmu mulai hari ini sampai selama-lamanya. Setiap kita yang percaya dan diberkati bersama-sama katakan amin. Tuhan Yesus memberkati.